Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حربي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله صالحين وصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ab'adu as-salati sab'atun. Sunnah-sunnah ab'ad salat itu ada 7. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, seperti yang sudah pernah kami jelaskan, adalah sunnah yang apabila ditinggalkan, baik dengan sengaja ataupun karena lupa, maka disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan baik sengaja ataupun lupa, disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi ada 7. Yang pertama adalah at-tasyahhudul awwalu, tasyahud awal. Yang kedua adalah wa qu'uduhu, dan duduk untuk tasyahud awal. Jadi tasyahud, membaca tasyahud awalnya itu sunnah ab'ad. Duduk untuk tasyahud awal ini juga sunnah ab'ad. Apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga adalah wassalatu 'alan nabi fihi. Membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Ya, tasyahudnya dibaca tapi sholawat nabinya lupa untuk dibaca misalkan. Maka disunnahkan untuk dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian yang berikutnya wassalatu 'alal ali,
membaca sholawat kepada keluarga Nabi dan para pengikut Nabi, kepada keluarga Nabi yang mukmin dan para pengikut Nabi, fit tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir. Kalau sholawat pada tasyahud akhir termasuk rukun. Kalau tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Ya. Tetapi tadi sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Sedangkan yang termasuk sunnah ab'ad pada tasyahud akhir adalah apa? Membaca sholawat kepada kepada keluarga Nabi yang mukmin dan para pengikut Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian yang berikutnya adalah kunut, membaca kunut, wa qiyamuhu, dan berdiri untuk kunut. Wassalatu wassalamu ala nabi, membaca salawat dan salam kepada Nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi yang mukmin serta para pengikut Nabi, wa sahbihi, dan kepada para sahabat Nabi, fihi, di dalam kunut. Fihi, di dalam kunut. Mungkin ada yang bertanya, ini kunut dan berdiri untuk kunut. Kunut dan berdiri untuk kunut. Ini kan satu paket ya. Gimana bisa meninggalkan salah satunya? Bagaimana mungkin seseorang, gambarannya seperti apa kalau meninggalkan salah satunya itu? Atau juga tadi tasyahud awal dan duduk untuk membaca tasyahud awal. Tasyahud awalnya itu adalah sunnah ab'ad, kemudian duduk untuk membaca tasyahud awal, ini juga adalah sunnah ab'ad. Ini mestinya satu paket. Kalau meninggalkan yang satu berarti juga meninggalkan yang lain. Kenapa kok disebut dua-duanya? Apakah bisa digambarkan seseorang itu meninggalkan salah satunya? Para ulama mengatakan gambarannya adalah apabila ada seseorang yang tidak bisa membaca tasyahud dan juga tidak bisa membaca kunut dengan baik. Ya, tidak bisa membaca tasyahud dengan baik. Atau dia tidak hafal sama sekali. Juga tidak hafal kunut misalkan. Ya, padahal kunut itu kan dengan doa apa saja boleh. Dengan doa apa saja kita sudah mendapatkan kesunahan kalau kita membaca doa apapun setelah i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh itu kita sudah mendapatkan kesunahan kunut. Tetapi yang paling baik, yang paling afdal adalah yang warid. Yang warid. Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya itu ya. Kalau jadi imam berarti Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya. Nah, ada seseorang yang tidak bisa membaca tasyahud dan juga tidak bisa membaca kunut. Maka dia disunnahkan untuk berdiri atau duduk sekadar atau seukuran lamanya bacaan tasyahud atau kunut. Jadi kalau seseorang itu nggak bisa membaca tasyahud, maka dia tetap disunnahkan untuk duduk. Ya, duduk. Tidak membaca apa-apa, lamanya durasi waktunya seberapa? Seukuran lamanya orang membaca atau seukuran bacaan tasyahud awal. Nah, ini kalau orang itu tidak bisa membaca tasyahud, lalu dia disunnahkan untuk duduk kan? Dia disunnahkan untuk duduk. Tapi dia lupa untuk duduk atau sengaja meninggalkan duduk. Setelah sujud yang kedua, di rakaat yang kedua sholat zuhur misalkan, dia langsung berdiri. Atau dia lupa, mestinya duduk, ya, karena dia tidak bisa membaca bacaan tasyahud, maka dia disunnahkan untuk duduk seukuran bacaan tasyahud. Tapi dia lupa untuk duduk. Nah, maka sebelum salam dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, ini tambahan faidah ya. Jadi ini gambarannya ya. Makanya disebutkan dua-duanya. Membaca tasyahud itu sunnah ab'ad, duduk untuk membaca tasyahud itu juga sunnah ab'ad. Kunut itu sunnah ab'ad, berdiri untuk kunut itu juga sunnah ab'ad. Jadi bukan berarti satu paket yang tidak bisa dipisah. Ya, kenapa harus disebutkan dua-duanya? Ada yang mengkritik para ulama. Kenapa harus disebutkan dua-duanya? Mestinya satu saja sudah cukup. Membaca doa kunut otomatis kan harus berdiri. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, gambarannya adalah seperti tadi ya. Tadi yang saya contohkan adalah tasyahud, sekarang saya contohkan kunut. Seseorang yang tidak bisa membaca doa kunut misalkan, tidak hafal, ya, doa apa saja nggak hafal, termasuk doa yang warid dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tetap disunnahkan untuk berdiri
setelah i'tidal. Ruku, i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh, dia tidak bisa membaca doa kunut, tidak hafal, atau hafal tapi tidak sempurna, maka dia tetap disunnahkan untuk berdiri seukuran bacaan kunut. Durasinya seukuran bacaan kunut, lama berdirinya. Nah ini kalau dia lupa, setelah i'tidal, dia lupa langsung sujud yang pertama. Maka sebelum salam, dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Doa sujud sahwi yang benar itu bacaannya seperti apa? Bacaan tasbih ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Subhana man la yanamu wa la yashu juga boleh. Silakan. Subhanallah misalkan juga boleh. Atau diam saja, tidak membaca doa apa-apa, tidak membaca bacaan apa-apa juga tetap dapat kesunahan, tetap mendapatkan kesunahan. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dalam mazhab Syafi'i kunut itu disunnahkan ya. Dalam mazhab Hanafi kunut subuh itu tidak disunnahkan. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i kunut itu disunnahkan untuk dibaca pada sholat witir pertengahan kedua, paruh kedua dari bulan Ramadan. Paruh kedua dari bulan Ramadan. Paruh kedua itu berarti mulai malam 16 ya. Paruh kedua berarti mulai malam 16 Ramadan. Begitu juga indan nazilah. Ketika terjadi wabah misalkan, atau ketika terjadi musibah, ya, gempa Cianjur misalkan, atau ketika terjadi gunung meletus, Semeru meletus baru-baru ini. Nah, doa kunut itu disunnahkan dengan doa apapun. Dengan doa apapun. Tapi yang paling afdol adalah doa kunut yang warid. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Kalau jadi imam berarti yang dibaca adalah Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Kemudian setelah kita membaca waqini syarra ma qadait, ketika jadi imam waqina syarra ma qadait, ya, kemudian yang dibaca adalah apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ini menurut sebagian ulama disunnahkan untuk dibaca dengan sir. Karena ini bukan doa ya. Karena ini bukan doa. Jadi disunnahkan untuk dibaca sir, dibaca secara lirih. Tetapi Syekh Abdullah dan murid-muridnya mengikuti pendapat yang menyatakan tetap dibaca jahr, ya, tetap dibaca keras. Syekh Abdullah tetap membacanya dengan keras. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Ini kalau Syekh Abdullah dan murid-muridnya, guru-guru kami tetap membacanya dengan jahr, ya. Tapi kalau kita hidup di lingkungan yang biasa membacanya dengan lirih, ya kalau seandainya kita baca dengan jahr, seandainya kita baca dengan keras, akan membuat orang kaget, akan mengaget-ngagetkan masyarakat sekitar, ya kita baca dengan lirih. Karena memang ada dua pendapat. Silahkan kalau mau dibaca lirih, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kalau mau dibaca dengan jahr, dengan keras, ada juga ulama yang seperti itu pendapatnya. Faslun tabtulus sholatu bi 14 khoslatan. Pasal sholat itu batal dengan 14 hal, dengan 14 perkara. Yang pertama adalah bil hadathi. Bil hadathi. Dengan terjadinya hadas. Dengan terjadinya hadas, kentut, ya, buang angin, pipis misalkan, ya, kencing, tidak bisa menahan kencing, kemudian kencing. Ya, bukan karena punya penyakit geser, enggak. Dia sehat. Belum sempat untuk
buang air kecil sebelum sholat, ya dia karena ingin buru-buru mendapati jamaah sholat, lalu dia langsung wudhu, lalu mengikuti sholat berjamaah. Di tengah-tengah sholat dia tidak bisa menahan kencing, akhirnya keluar walaupun sedikit. Ya, berarti dia telah terjadi pada dirinya hadas, maka sholatnya batal. Yang kedua adalah wabiwuku'in najasati, wabiwuku'in najasati, yang tidak dimakfu. Jatuhnya najis yang tidak dimakfu pada badan atau pakaian atau apa yang dia bawa. Illam tulqa, jika tidak dijatuhkan halan seketika min ghairi hamlin, tanpa memegangnya dengan tangan atau dengan lengan bajunya. Kalau kita kejatuhan najis ketika kita sholat, baik najis itu kering ataupun najis itu basah. Baik kering ataupun basah. Kalau tidak kita jatuhkan najis itu seketika, maka sholat kita batal. Tapi kalau najis itu kita jatuhkan seketika, langsung, dengan selain tangan, dan juga dengan selain lengan baju, maka sholat kita tidak batal. Misalkan yang terkena atau kejatuhan najis itu adalah sorban kita, misalkan. Sorban yang kita, laki-laki nih ya, sorban yang kita kalungkan di leher atau kita letakkan di atas pundak. Kejatuhan najis, kotoran dari burung merpati misalkan. Langsung kita jatuhkan, ya, tanpa dipegang dengan tangan. Kalau dipegang dengan tangan, batal sholatnya. Kenapa? Berarti karena dia terhitung atau dianggap sebagai orang yang sholat yang membawa najis. Kalau dipegang dengan tangan berarti dia membawa sesuatu yang najis. Maka ini membatalkan sholat. Jadi kalau dia jatuhkan dengan selain tangan, digerak-gerakkan begini langsung jatuh misalkan, digerakkan sedikit, pundaknya langsung jatuh, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau yang terkena najis itu, misalkan pakaian, baju seperti ini, gimana mau melepas langsung nggak bisa, ya. Jadi sholatnya batal. Seperti itu, gambarannya seperti itu. Atau di sini misalkan kalau kering mungkin ya, kalau basah tadi nggak bisa, kalau kena baju sulit. Tapi kalau kering misalkan, ya di sini kejatuhan najis yang kering, lalu kita gerakkan sedikit begini sudah jatuh. Kita gerakkan bahu kita atau pundak kita sedikit begini sudah jatuh, maka sholatnya tidak batal. Ya, pokoknya jangan memegangnya dengan tangan atau lengan baju. Tidak dipegang dengan tangan tapi dikibaskan dengan lengan baju. Ya, lengan bajunya kebetulan lombor seperti ini. Baju kata orang Mojokerto itu baju takwa. Nah, baju Cina itu ya, yang tidak ada mindsetnya. Dikibaskan dengan lengan bajunya, dikibaskan. Tidak dipegang tetapi dikibaskan dengan lengan bajunya. Ini membatalkan sholat. Ya, karena ini juga dihitung berarti apa? Dia membawa najis, membawa sesuatu yang najis. Jadi kalau dijatuhkan langsung dengan tanpa memegangnya dan juga tidak dengan menggunakan lengannya, maka sholatnya tidak batal. Kalau tidak bisa dijatuhkan langsung kotoran itu dari badannya atau dari pakaiannya atau dari sesuatu yang dia bawa, maka kalau apa namanya tadi dijatuhkan langsung, sholatnya tidak batal. Kalau tidak bisa dijatuhkan langsung kotorannya, maka sholatnya batal. Baik. Yang ketiga adalah wangkisyafil aurati.
terbukanya aurat, illam tustarhalan, illam tustarhalan, jika tidak ditutup seketika. Terbukanya aurat misalkan dengan hembusan angin, ya, terbukanya aurat dengan hembusan angin. Misalkan, kalau tidak ditutup dengan langsung, tidak ditutup seketika, maka sholatnya batal. Tetapi kalau langsung ditutup seketika itu juga, begitu aurat terbuka, langsung ditutup, maka sholatnya tidak batal. Yang keempat, wan nutqi biharfaini mutlaqan. Wan nutqi biharfaini. Matanya tanpa mutlaqan. Wan nutqi biharfaini. Berbicara dengan dua huruf. Baik dua huruf ini memahamkan ataupun tidak. Au biharfin, atau dengan satu huruf mufhimin yang memahamkan. Mufhimin yang memahamkan atau mufhimin yang bisa dipahami. Seperti qi. Dalam bahasa Arab qi, satu huruf tetapi sudah ada artinya. Qi. Jagalah, fi, penuhilah, ya, satu huruf fi. Amdan, secara sengaja, amdan, secara sengaja, dan dia mengetahui keharamannya. Jadi kalau dia tidak mengetahui bahwa itu haram, hal itu membatalkan sholat, maka sholatnya tidak batal. Kalau dalam keadaan lupa bahwa dirinya sholat, atau dalam keadaan tidak mengetahui bahwa hal itu haram, ya, jika sedikit yang dibicarakan, jika sedikit yang diucapkan, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau banyak, ya, meskipun lupa bahwa dirinya sholat, meskipun dia tidak mengetahui keharamannya, tetap sholatnya batal. Jadi saya ulang, rukun sholat yang keempat adalah mengucapkan dua huruf, baik memahamkan atau tidak memahamkan, atau mengucapkan satu huruf yang memahamkan, seperti qi, ya, jagalah, fi, penuhilah, amdan, secara sengaja, dan mengetahui keharamannya. Jika dilakukan atau jika diucapkan secara sengaja dan mengetahui keharaman. Jika lupa bahwa dirinya sholat dan dia juga tidak mengetahui atau dia tidak mengetahui keharamannya, ya, dua-duanya atau salah satunya, sengaja dan mengetahui keharamannya, atau sengaja atau lupa kalau dirinya tidak lupa bahwa dirinya sholat, ya, dan tidak mengetahui keharamannya, ya, atau dua-duanya ini, atau salah satunya. Jika yang dia ucapkan itu sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Kalau yang dia ucapkan banyak, walaupun dia lupa atau tidak mengetahui keharamannya, maka tetap membatalkan sholat. Kemudian tempo hari saya jelaskan bahwa yang dimaksud sedikit itu adalah yang kurang dari, ya, atau 6 kalimat urfiyah. 6 kalimat urfiyah ke bawah. Ya, kalau lebih dari 6 kalimat urfiyah, lebih dari 6 kalimat urfiyah, maka ini terhitung banyak. Biasanya dicontohkan oleh para ulama, idhab ila suq. Idhab ila suq, pergilah ke pasar. Washtari li lahman. Belikan untukku daging. Tsumma dha'hu fawqa al-mindadati. Kemudian letakkan daging itu di atas meja. Ini 3 kalimat urfiyah. Ini 3 kalimat urfiyah. Idhab ila suq. Washtari li lahman. Tsumma dha'hu fawqa al-mindadati. Ini 3 kalimat urfiyah. Bahkan kalau ditambah, karena dhobitnya tadi apa? Ketentuannya tadi apa? Tidak lebih dari 6 kalimat urfiyah. Sedangkan yang dicontohkan ini adalah 3 kalimat
urfiyah. Bahkan lebih dari apa yang dicontohkan tadi juga tidak membatalkan sholat asalkan tidak lebih dari 6 kalimat urfiyah. Yang kelima, hal yang membatalkan sholat yang kelima adalah wabil mufattiri amdan. Wabil mufattiri amdan. Dengan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum. Amdan dengan sengaja. Dan mengetahui keharamannya. Amdan dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Kalau lupa atau tidak mengetahui keharamannya, jika sedikit maka tidak membatalkan sholat. Jika banyak tetap membatalkan sholat. Beda dengan puasa ya. Puasa itu makan sedikit banyak asalkan lupa itu kan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sholat makan sedikit karena lupa bahwa dia sholat maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau banyak tetap membatalkan sholat. Yang keenam, wal aklil katsir, wabil aklil katsir, dan dengan makan yang banyak, nasian dalam keadaan lupa. Sudah diterangkan tadi. Wa tsalati harakatin, dan 3 gerakan mutawaliyatin yang berturut-turut. Walau sahwan meskipun lupa. 3 gerakan berturut-turut walaupun lupa. Jadi baik sengaja maupun lupa, 3 gerakan berturut-turut, maka ini membatalkan sholat. Ada pendapat lain yang lebih kuat, yaitu pendapat yang menyatakan yang membatalkan sholat itu bukan 3 gerakan yang berturut-turut, tetapi gerakan yang berturut-turut seukuran 1 rakaat sholat. Gerakan yang dilakukan berturut-turut seukuran lamanya 1 rakaat sholat. Dan ini yang dipilih oleh guru kami. Ini yang dipilih oleh guru kami. Pendapat ini yang dipilih oleh guru kami. Makanya di negara-negara Arab itu biasa ya, orang sholat kemudian membetulkan bajunya, membetulkan sorbannya. Ya, asalkan gerakannya itu tidak sampai berturut-turut selama atau seukuran 1 rakaat sholat. Berapa ya? Berapa menit itu 1 rakaat sholat? Katakanlah 1 menit, ya, 1 menit kurang. Dilakukan secara berturut-turut, ini yang membatalkan sholat. Kalau tidak secara berturut-turut, atau tidak sampai durasi waktunya dilakukan secara berturut-turut seukuran 1 rakaat, maka tidak membatalkan sholat berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Sama-sama mazhab Syafi'i. Ada yang tanya tadi 3 gerakan yang berturut-turut itu seperti apa? Ya, misalkan seperti ini. 1, 2, 3. Ini 3 gerakan berturut-turut. Kalau hanya seperti ini, kemudian menggaruk dengan jari. Gerakan jari ini tidak dihitung ya. Gerakan jari, karena ini anggota badan yang kecil, ini tidak dihitung. Asalkan bukan untuk main-main. Ya. Seperti ini, digaruk. Ya. Saya ulang, seperti ini. 1, menggaruk, kemudian ini 2. Ya. Ini 2 gerakan berturut-turut, tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah 1, 2, 3, misalkan ya. Secara berturut-turut. Berarti kalau kita selama sholat melakukan 3 gerakan, tetapi tidak berturut-turut, atau bahkan lebih dari 3 gerakan, tapi tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan sholat. 1, 2. Nah, lama kemudian 1, karena ini gatal ya, bolak-balik ini digaruk, 1, 2. Ya kan sudah 4 gerakan, tapi dalam 1 kesempatan itu hanya 2 kali gerakan berturut-turut. Maka ini tidak membatalkan sholat. Yang ke-8, wal wathbatil fahisyati, dan lompatan yang parah. Lompatan yang parah. Kata para ulama, al-fahisyah ini hanya untuk penegasan ya. Kalau sudah melompat itu ya parah itu. Jelas itu adalah fahisyah. Makanya
di Mukhtasar cetakan yang terbaru, di Al-Qaulul Jali yang cetakan terbaru, al-fahisha ini dihilangkan. Ya. Karena wasbah itu sudah pasti fahisha. Ya, gerakan melompat itu kan gerakan yang parah itu kan, gerakan yang sangat. Ya, satu kali lompatan, orang itu kalau ketika sholat melompat dengan satu kali lompatan, maka ini membatalkan sholat. Begitu juga waddarbatil mufridhah, waddarbatil mufridhati, melakukan pukulan yang parah, melakukan pukulan dengan apa? Sangat, ya. Ya, kalau memukul itu ya jelas. Orang memukul ya masa kalau begini kan memegang ya. Namanya memukul itu ya kan begini. Itu jelas parah itu. Mufridhah ini untuk penegasan saja. Jadi melakukan lompatan, begitu juga melakukan pukulan, ini membatalkan sholat. Yang kesembilan adalah waziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li, rukun gerakan seperti ruku atau sujud amdan secara sengaja. Kalau tidak secara sengaja maka tidak membatalkan sholat. Yang ke-10 adalah wattaqaddumi ala imamihi, mendahului imam biruknaini fi'liyya ini dengan dua rukun fi'li. Dengan dua rukun fi'li, baik rukun panjang ataupun rukun pendek. Tanpa uzur. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li, baik panjang atau pendek tanpa uzur. Tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya, uzur itu ya seperti lupa, ya, seperti lupa. Misalkan mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Imamnya masih berdiri untuk membaca surat, dia sudah rukuk. Lalu i'tidal. Begitu dia meninggalkan i'tidal untuk melakukan gerakan sujud, maka itu artinya sedangkan imam masih berdiri untuk membaca surat, ini artinya dia mendahului imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Kemudian yang ke-11, wat-takhallufi bihima bi ghairi uzrin. Tertinggal dari gerakan imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Tanpa uzur. Imamnya sudah rukuk, lalu i'tidal. Begitu meninggalkan i'tidal, makmum masih berdiri membaca surat, ya, membaca masih berdiri, ya, masih berdiri. Kalau dia tanpa uzur, tertinggal dari gerakan imam sebanyak dua rukun fi'li tanpa uzur, maka sholatnya batal. Tapi kalau dengan uzur, maka sholatnya tidak batal. Misalkan dia membaca Fatihah tidak bisa cepat, ya, dia membaca Fatihahnya itu lambat sekali, ya, karena baru belajar misalkan, atau karena dia memang terbiasa membaca Fatihah dengan lambat. Kemudian yang ke-12, wa niyati qad'is sholati, niat untuk memutus sholat. Niat untuk memutus sholat. Pada rakaat yang pertama dia nanti kalau rakaat kedua saya putus sholat saya misalkan, maka seketika itu juga sholatnya batal. Seketika itu juga sholatnya batal. Yang ke-13, wa ta'liqi qad'iha bi syai'in, menggantungkan niat memutuskan sholat itu dengan sesuatu, ya, dengan kejadian tertentu misalkan. Dalam sholat, ketika sholat begini, dia menyatakan dalam hati, kalau nanti turun air hujan, saya membatalkan sholat, saya memutus sholat. Karena pakaian saya dijemur dan nggak ada yang ngambil. Misalkan begitu. Walaupun setelah itu tidak turun hujan, ya, walaupun setelah itu tidak turun hujan, begitu dia menggantungkan niat memutuskan sholat itu dengan turunnya air hujan, begitu ada niat seperti itu di hatinya, maka sholatnya batal seketika. Wat taradduti fi qat'iha.
Yang terakhir yang disebutkan di dalam matan kitab ini adalah wat-taraddudi fiha, wat-taraddudi fi qad'iha. Ragu-ragu apakah akan memutus sholat ataukah tidak. Ragu-ragu. Nanti kalau turun air hujan, sholat saya ini saya batalkan apa tidak. Saya putus apa tidak. Ragu-ragu. Maka sholatnya batal seketika itu juga. Baik ragu-ragu itu kan antara A dan B ya. Baik dua-duanya kuat atau niat ke A ini lebih kuat atau niat membatalkannya lebih kuat atau niat tidak membatalkannya lebih kuat atau dua-duanya sama. Sama tingkatannya, ya, sama-sama kuatnya. Maka dalam 3 keadaan itu tetap membatalkan sholat. Yang tidak disebutkan di matan ini diantara hal yang membatalkan sholat adalah riddah, ya. Riddah, murtad. Di tengah-tengah sholat dia meyakini bahwa Allah adalah cahaya misalkan. Di tengah-tengah sholat dia punya keyakinan kufur. Sebelumnya dia tidak meyakini hal itu, tetapi dia yakini di tengah-tengah sholat. Maka sholatnya batal. Karena syarat utama diterimanya dan sahnya, syarat utama sah dan diterimanya amal kebaikan termasuk sholat adalah Islam. Tanpa Islam, tanpa iman, maka bentuk ibadah sebanyak apapun tidak akan sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sekali lagi kami sampaikan ini permintaan dari sebagian peserta kajian untuk diulang 2 pasal ini ya. Karena hilang dari rekaman Zoom. Karena Zoom-nya error sehingga tidak bisa diakses 2 file ini, 2 rekaman. Ustadz, sewaktu sholat anak bayi masih tidur, tiba-tiba bangun dan merangkak sampai pinggir tempat tidur. Dengan refleks saya angkat, saya taruh ke tengah tempat tidur dan saya neruskan sholat lagi. Ya sah, enggak apa-apa. Ini mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa yang membatalkan sholat itu adalah gerakan berturut-turut seukuran lamanya 1 rakaat. Ini berdasarkan sebuah hadis. Suatu ketika Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha salam akan masuk ke dalam rumah. Waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sholat. Lalu Rasulullah berjalan menuju pintu. Ya, kebetulan pintunya di arah kiblat. Rasulullah berjalan menuju pintu. Kemudian setelah itu Rasulullah membuka pintu, kemudian kembali ke tempatnya semula. Rasulullah kemudian kembali ke tempat sholat semula, lalu beliau meneruskan sholat. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa 3 gerakan yang berturut-turut itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah gerakan berturut-turut seukuran lamanya 1 rakaat. Jadi para ulama mazhab Syafi'i itu sepakat menyatakan bahwa yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang banyak. Al-fi'alul katsir, gerakan yang banyak. Cuma gerakan yang banyak ini ukurannya bagaimana? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, dan bukan hanya 2 pendapat ini, ada beberapa pendapat. 2 yang populer adalah ini ya. Yang dimaksud gerakan banyak yang membatalkan sholat adalah 3 gerakan berturut-turut. Sebagian ulama yang lain menyatakan gerakan banyak yang membatalkan sholat adalah yang seukuran 1 rakaat. Jadi boleh tadi ya, silahkan. Ustaz, maksudnya bicara dengan 3 kalimat orfiyah ketika sedang sholat dan hal ini tidak membatalkan sholat, tolong dijelaskan ulang. Ya, jika lupa bahwa dirinya sholat. Ya, namanya orang lupa itu kan bisa melakukan apapun. Ya, tidak konsen, tidak fokus ketika sholat, lalu
dia mengatakan kepada temannya, tolong belikan saya daging di pasar. Ya, tolong pergi ke pasar, kemudian belikan untuk saya daging di pasar, dan setelah kamu kembali ke rumah, tolong letakkan daging yang kamu beli di pasar ini di atas meja misalnya. Ini kalau ini tidak sampai lebih dari 6 kalimat urfiyah. Ya, artinya tidak sampai banyak. Jadi kalau orang itu lupa bahwa dirinya sholat, dia lupa bahwa dirinya sholat, lalu dia berbicara. Maka apabila yang dibicarakan itu banyak, tetap membatalkan sholat. Apabila yang dibicarakan itu sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Banyak itu ukurannya adalah lebih dari 6 kalimat urfiyah. 6 kalimat urfiyah. 6 kalimat urfiyah. Urfiyah itu artinya yang secara uruf, secara adat kebiasaan manusia. Kalau kurang dari 6 kalimat urfiyah atau kurang, ya batasnya itu 6 kalimat urfiyah atau kurang, maka itu terhitung sedikit. Kalau lupa berbicara dengan 6 kalimat urfiyah ke bawah, lupa bahwa dirinya sholat, lalu dia mengatakan itu, maka itu terhitung sedikit dan tidak membatalkan sholat. Tapi kalau lebih dari itu, maka membatalkan sholat, karena terhitung banyak. Demikian kajian kita pada hari Rabu tanggal 7 Desember pagi ini, mudah-mudahan barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan lagi? Jika biasa baca doa sebelum salam, jika nak sujud sahwi, adakah sebelum atau selepas sujud? Ya, baca doa sebelum salam. Sujud sahwinya itu sebelum salam, ya. Sujud sahwinya itu sebelum salam. Jadi silahkan dibaca dulu doanya, tasyahud, sholawat, kemudian baca doa, ya. Doa perlindungan dari azab kubur, dari dajjal, dari fitnah kehidupan, dari fitnah dajjal. Itu dibaca sebelum sujud sahwi. Dibaca sebelum sujud sahwi. Setelah sujud sahwi langsung salam. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.